Sebelumnya udah kolaborasi barengan sama Kanki, Ya. tapi itu bukan Kanki Next. Bukan. Jadi Kanki Next bakal seperti apa nih Mas Adi? Asik. Jadi oke, anyway mau nyapa dulu teman-teman semua. Thank you udah menyempatkan waktu datang ke Jakarta Sneaker Day. Hope you enjoy the event kita 3 hari ini dan seneng banget Kanki selalu jalan barengan sama JSD, tumbuh bareng sama JSD. Again, terus jawab pertanyaan lo. Emang dulu gue udah sempat collab dengan Sportstar, ya, dengan Brian. Sebenarnya tuh di situ kalau lo nanya bakal kayak apa Kanki Next, ya, Kanki yang akan gue usung bersama dengan Kanki. Kalau dilihat di INC 01 Eclipse, ya, itu sebenarnya udah kelihatan. Jadi Kanki Next itu kata kuncinya elegance. Oke. Ya, kata kunci dari Kanki Next itu adalah elegance. Kenapa? Jadi banyak diskusi yang gue obrolin sama Pak Alphonse bahwa yang mungkin di kita gitu ya, yang banyak beredar adalah sneakers gitu ya. Sneakers tuh kayak apa? Ya kayak gini nih, kayak gini. Tapi ada juga teman-teman di luar sana mungkin yang pengen kenyamanan, tapi juga pengen tampil preppy, pengen tampil elegance. Yang mungkin dia ngeliat kayak yang benar sekarang, ini taruh sneakers buat gua, tapi gua juga pengen sneakers yang gua sih gitu. Nah, itulah jadi gua mencoba membuat bersama dengan Pak Alphonse dan Kanki, kita buat satu siluet yang elegance, yang again DNA Kanki sangat bisa nge-reach ke semuanya, ya, gitu ya. Itu yang paling penting karena itu sebenarnya yang nyentuh gua untuk mau dan ingin berkolaborasi dengan Kanki, bahwa missionnya adalah ya supaya orang Indonesia ini kadang-kadang kita suka lupa kalau Indonesia tuh kebayangannya kita tidak ini aja, oh Jawa aja, oh Jakarta aja, bro, masih banyak lagi di luar daripada itu yang menurut kita layak untuk mendapatkan sepatu yang keren banget ya Pak ya, gitu. Jadi karena kebetulan gue juga senangnya sesuatu yang elegance, jadi kita pengen coba bikin sesuatu itu dia yang preppy, yang elegan, yang semua orang bisa pakai gitu. Nih, pertanyaan lanjutan nih. Yeah. Walaupun kan kita belum bisa ngeliat desainnya seperti apa. Iya. Kalau lo bayangin sendiri ketika pakai Kanki Next ini cocoknya untuk event atau momen seperti apa? Asik. Ya dong. Asik. Ya dong. Hah? Lebaran ya? Lebaran. Ya macam-macam sih sebenarnya, bisa ya lo bisa ke kantor pakai itu, lo bisa ke acara yang semi formal pakai itu, yang mungkin masih nyambung sama suit lo misalnya gitu ya, gitu. Jadi ya itu, dan gue juga pengen orang-orang mungkin yang tadinya menganggap beberapa sepatu itu terlalu sneakers, ya, mereka mau nyobain produk lokal gitu. Nanti ya mungkin selection kayak gitu tadinya mungkin belum banyak lokal yang nyentuh, yang bikin, itu kita akan coba translate itu, kita akan coba terjemahin untuk bisa dinikmati sama semuanya. Jadi gitu. keywordnya adalah elegance. Oke, siap. Tahun ini juga di One Piece tentunya. Terus kemarin bersama Never to Lavish sendiri. Alhamdulillah. Gimana caranya lo bisa mempertahankan nuansa klasiknya yang ada di Kanki Klasik? Silakan Mas Angga. Karena muka gue jadul kali ya. Ya, balik lagi, terima kasih nih teman-teman, ada 1.500.000 orang di belakang sini. Alhamdulillah. Ya, orang sih semua sih. Ini bisa dibilang teman-teman bersama kodam-kodamnya. Waduh, gak. Canda. Ya, enjoy ya sama Om Adit. Gue juga mungkin perwakilan dari Jakarta Sneaker Day juga. Kita seneng banget nih dapat support dari Kanki juga, Pak Alphonse terima kasih, dan tim Kanki semuanya, ada Andrew, ada Tata, ada Olga, Reki, pokoknya, wah Bang Oni, mana Bang Oni? Wah mana tuh itu, ini yang juga yang orang-orang yang repot di balik layar kita nih Bang Oni, terima kasih. Jadi ya sebenarnya nggak cuman gua doang sih, kalau maksudnya klasik tuh oke, gua mungkin just ideas kreatif dan segala macem, tapi hasil yang diberikan, hasil akhir yang diberikan nama Kanki Klasik itu hasil kerjasama satu tim Kanki semuanya. Ada Pak Alphonse yang selalu bisa dibilang tuh kayak paling jago nentuin bahan-bahan, kualitas produk sampai sehingga tuh kayak pabriknya Kanki sendiri tuh
kualitasnya oke banget. Kalau bisa kita lihat komen-komennya tuh orang pada beli tuh, wah itu semuanya puas, alhamdulillah ya, kayak wah kualitasnya bagus, jahitannya rapi dan segala macam lah. Jadi balik lagi kayak development Kangki di Kangki Klasik ini juga nggak akan hadir kalau nggak ada supportnya dari familynya of Kangki lah, gitu. Jadi ya gue just idea saja. Ini teman-teman Pak Alfon dan development yang lainnya yang jago lah. Nice. Gitu. Lanjutannya, apa yang bisa dibocorin soal Kangki Klasik 2025? Seru ya. Oke. Nah, ada siluet baru. Nanti ya Pak. Ada siluet baru yang insya Allah bakal gokil juga nanti. Terus juga ada colorway baru. Nah, dan tunggu saja Kangki Klasik. Oke. Siap Mas Andra, terima kasih banyak. Ya. Kolaborasinya. Dok, Kangki Atletik nih, kira-kira apa yang akan dilakukan di tahun 2025 ini, Dok? Sebenarnya ya kita melakukan apa yang udah dilakukan, yaitu tetap merilis setiap kuartal aja. Ya. Jadi kemarin awal tahun kita udah rilis artikel Mizu, itu di restock lagi di depan. Ya. Dan kayaknya kita akan rilis artikel Sensu volume 2 karena itu yang di request sama user banyak banget tahun lalu. Dan rilisnya juga agak jauh beda kayak tahun lalu. Tahun lalu di Februari-Maret 2024, sekarang Februari-Maret 2025. Jadi ditunggu aja pas deket-deket Ramadan bagian akhir. Mendekati Lebaran nanti bakal ada Sensu V2. Terus kayaknya kita akan nanti di akhir kuartal 2025 akan merilis artikel beberapa lagi, tapi ya insya Allah berkat dukungan teman-teman dan terutama teman-teman Kangki akan tetap terus bertahan aja sih. Oke, pertanyaan berikutnya Dok, gimana caranya lo sendiri untuk menuangkan ide lo ke dalam sepatu yang menurut lo kualitasnya udah oke? Sementara lo terkenal sebagai orang yang suka mengkritik. Dulu sih. Sekarang? Enggak. Sekarang itu bagian saya. Oh iya benar. Masa saya di sana sudah habis ya. Oke. Udah berbeda ya karakternya? Itu non sewu, itu Tirta Rambut Pink. Oke. Itu sudah habis. Sekarang? Udah gak ada. Tapi sekarang ada pink-pinknya juga Ini saya kaget nih pakai sepatu ini. Udah gak bisa mengkritik. Oke. Sekarang harus berbicara sesuai kapasitas. Nah, tapi kapasitas lo sendiri sekarang di Kangki Atletik untuk bisa menuangkan BM-BM lo bagaimana? Sebenarnya kita sesuaikan. Kalau dari saya sendiri, saya komit sama Pak Alfon, kita tidak pernah ngeklaim sepatu kita tuh yang nomor 1, itu dulu. Karena di luar sana tentu namanya memberikan kualitas terbaik akan berbanding lurus dengan harga. Jadi kita selalu menggarisbawahi itu. Makanya, dan kedua, kita komitnya sama kayak Rico sebenarnya. Jadi saya sama Rico tuh 11-12. Kita ingin memberikan barang yang paling affordable buat teman-teman, terutama yang target kita itu baru mulai lari, terus habis itu sudah larinya pro tapi mereka untuk membeli brand luar agak sulit. Jadi target kita di situ sehingga mereka itu tidak perlu kesulitan untuk mencari sepatu yang affordable sesuai dengan targetnya. Jadi itu targetnya affordable. Kalau yang nomor 3 ya requestnya tuh kita sebenarnya problemnya di size. Jadi membuat sepatu lari itu agak beda dengan sepatu teman-teman yang di samping ya. Sizingnya itu agak sulit dan mahal. Jadi perlu dimaklumi buat kawan-kawan, kemarin terutama cewek banyak protes, kok size kecilnya jarang ada, terutama hanya Sensu, karena membuat molding mahal-mahalan sepatu lari itu sangat sulit dan mahal. Jadi kita sekarang sejauh ini ya baru terjebaknya di 39 sampai 45. Insya Allah kalau di Sensu V2 ya bisa 46. Kalau yang di Sensu V2 juga bisa sampai size cewek. Jadi problematikanya lebih ke sizing. Oke. Akan di tahun keberapa nih? Pertama kali kita ikut di Jakarta Sneaker Day tahun 2022. Berarti ini tahun ketiga di Jakarta Sneaker Day. Setiap tahunnya apakah pengaruhnya sudah bisa dipakai? Jadi yang pasti ikut sertaan kita ke event Jakarta Sneaker Day ini kita kepengen bikin sesuatu lah. Jadi saya rasa setiap tahun semakin bagus, semakin berkembang, masyarakat makin tahu kita punya keunikan, kita punya karakter. Jadi sangat membantu lah Jakarta Sneaker Day ini untuk mendukung majunya persepatuan Indonesia terutama ya. Tadi ini apa yang dibawa Pak? Ada yang baru-baru apa aja yang perkenalkan khusus di Jakarta Sneaker Day?
Oke, tahun ini ada banyak sih sebetulnya baru, memang karena kolaborator kita kan juga banyak. Di Brian ya ada 2 yang baru, itu colorway dan kolaborasi dengan Jeff Staple Amerika. Yang kedua ada di basket, itu produknya Ecolubis untuk outdoor ya, jadi dipakai untuk outdoor basket. Yang ketiga dari Dr. Versa, ada juga barang artikel baru, sepatu lari buat Legacy. Lalu ada satu lagi dari Angga, satu artikel baru namanya Vitaro, klasik kan, klasik. Keterlibatan ada 6 total kolaborator itu? Ada 6 ya. Itu seperti apa sih maksudnya akhirnya terpikir untuk melibatkan mereka dengan masing-masing punya tugasnya sendiri, istilahnya seperti itu kan? Jadi yang pasti gini, apa yang kita lakukan, kita kepengen lakukan untuk persepatuan Indonesia, untuk komunitas sepatu Indonesia. Kita kepengen scale up, kita kepengen brand Indonesia bisa mendunia. Yang pertama disukai dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Kedua bisa jadi kebanggaan brand di dunia. Kayak kita lihat kan brand baru aja OnCloud bisa sampai mendunia seperti ini, padahal juga dia juga bikin di tempat lain. Sedangkan kita mungkin kendala sekarang bahan baku, tapi kita dari segi keterampilan, dari segi tenaga kerja, dari segi pasar, semua kita punya. Jadinya Indonesia jauh lebih punya potensi lah dibanding brand-brand luar yang sekarang eksis. Kedepan udah punya bayangan melirik siapa lagi untuk diajak untuk jadi kolaborator, mungkin dari kalangan artis atau seperti apa? Kalau kolaborator pastinya artisan, seniman kita juga pasti akan ajak untuk kolaborasi. Kedua dari sneakering entusias atau penggiat mode tren sepatu kita juga akan ada kolaborasi. Intinya orang-orang yang punya karakter orang-orang yang berani menyuarakan karakter dan orang-orang yang berani melakukan sesuatu terobosan, kita kepengen aja kerja sama. Mungkin apa sih Pak yang membuat Kanki itu harganya affordable dibanding brand-brand lain? Nah ini balik lagi, kita ini beruntung, kita ada ratusan orang yang benar-benar punya hati dan kita juga kepengen mereka ini benar-benar kita kasih hasil yang maksimal sehingga mereka juga kasih manfaat ke masyarakat dengan mengerjakan sepatu secara efisien. Jadi segala sesuatu kita ukur. Waktu kita bikin sepatu, kita udah ada ukuran nih. Ini satu sepatu ini harus dikerjakan berapa lama, standar kualitasnya seperti apa, dan kita suarakan ke mereka. Mereka kira-kira bisa support nggak? Apa yang akan mereka dapat selain mereka bisa bikin produk yang bagus adalah hasil yang mereka memang bisa dapat. Jadi efektif efisien bukan tergantung dari kita, tapi semua tim terlibat dari R&D, gimana caranya bisa bikin sepatu secara teknik gampang dikerjakan dengan kualitas yang bagus, dengan waktu yang cepat juga. Jadi semua ini banyak orang yang support lah. Jadi kita berani karena kita memang waktu produksi kita udah hitung sehingga bisa efisien dan efektif. Terakhir aja Pak, mungkin mimpi besar Bapak bersama Kanki ini apa sih? Tentunya kalau maaf diomong ada brand-brand besar seperti Nike, Reebok, Adidas, yang lain-lain, kita juga kepengen. Kalau di China ada contoh merek sepatu Anta. Dulu merek sepatu Anta bicara bahwa kepengen jadi Nike Antanya, Nike-nya China. Kalau kita nggak seperti itu, kita kepengen juga bukan seperti Nike-nya Indonesia, tapi kita kepengen seperti Anta, ngelakuin terobosan yang malah lebihin Nike. Jadi Indonesia punya segalanya, pasar kita punya, tenaga kerja kita punya, tinggal bahan baku aja. Kalau bahan baku selama kita punya quantity, kita akan bisa achieve itu semua. Prospeknya bagus sekali. Jadi kita tolong juga disupport juga oleh media-media supaya brand lokal bisa lebih disupport lah oleh masyarakat.